Jadi satu-satunya cara bagi roh kita untuk memengaruhi tubuh kita itu melalui pikiran. Kemarin saya sudah beri ilustrasi roh kita itu seperti majikan. Jiwa kita itu adalah orang kepercayaan dalam sebuah rumah ya. Dalam sebuah rumah, roh itu adalah majikannya, sedangkan jiwa adalah orang kepercayaannya. Lalu tubuh itu adalah hamba ya. Nah, tapi ketika itu setelah dilahirkan baru ya, rohnya jadi majikan lagi. Sebelum lahir baru rohnya itu mati, majikan ini nggak berdaya, majikan ini invalid, majikan ini lumpuh gitu ya, nggak berdaya. Sehingga yang menguasai bisa jadi jiwanya ya, terus hamba-hambanya juga bisa nuntut itu ini karena orang kepercayaan itu bisa saja dipengaruhi oleh sang hamba gitu. Nah, tapi ketika sudah lahir baru, roh kita itu kembali jadi majikan. Sementara pikiran itu, jiwa itu adalah orang kepercayaan, dan tubuh, anggota-anggota tubuh itu para hamba ya. Nah, jadi satu-satunya cara bagi sang majikan untuk memengaruhi para hamba-hamba itu, memengaruhi tubuh, itu adalah melalui pikiran, melalui orang kepercayaan ya. Nah, oke, jelas ya. Jadi tolong ada yang terbuka itu mic-nya. Oke ya. Jadi hanya melalui pikiran maka roh kita itu bisa mengontrol tubuh. Artinya roh kita itu harus selalu ngobrol sama jiwa kita ya. Jika roh kita selalu ingin terhubung dengan tubuh kita, maka kita harus selalu membaharui pikiran kita. Jadi kalau pikiran kita nggak dibarui, pikiran kita itu lebih cenderung dengerin kata-katanya hamba gitu, kata-katanya tubuh kita gitu ya, kata-katanya daging kita, daripada mendengarkan kata-katanya roh kita gitu. Maka pikiran ini harus diperbarui ya. Diperbaruinya dengan cara apa? Dengan firman Tuhan ya. Jadi apa yang firman Tuhan katakan tentang kita itu harus pikirannya nyambung ke situ ya. Dan cara satu-satunya membarui roh kita agar dapat menyatakan dirinya melalui tubuh kita adalah melalui pembaruan pikiran. Roma 12 ayat 2 mengatakan, janganlah menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah dengan pembaruan pikiranmu, supaya kamu dapat membuktikan apa kehendak Elohim yang baik, berkenan, dan sempurna. Jadi Tuhan mau ya kita mengalami pembaruan pikiran supaya pikirannya itu terbuka terhadap suara roh gitu ya. Seperti itulah kuasa yang ada dalam roh kita tidak dapat mengalir ke dalam tubuh kita kecuali terlebih dahulu ia sudah melewati pikiran kita yang dibarui. Kalau pikiran kita belum dibarui itu semacam ada sumbatan. Nah, jadi pikiran kita itu harus dibarui dulu, baru roh kita itu bisa berbicara kepada tubuh kita melalui pikiran kita ini yang sudah dibarui. Perumpamaannya seperti ini. Misalkan diri kita seperti saluran air yang ada di rumah, yang terdiri dari 3 batang pipa yang dipisahkan dengan 2 buah keran. Saya langsung gambarnya ya, langsung gambarnya nih. Ini ada 3 buah pipa. 3 buah pipa. 1 pipa roh manusia, 2 pipa pikiran manusia, 3 pipa tubuh manusia. Nah, dari ketiga pipa ini terhubungnya melalui keran ya. Oke, saya kembali lagi. Jadi dengan memakai air ya sebagai analogi dari Roh Kudus dan berkat-berkat rohani dari surga, jadi yang kita dapat itu bukan cuma Roh Kudus, tapi semua berkat-berkat rohani dari surga itu kita dapat pada waktu kita lahir baru ya. Hanya apakah kita efektif mempersilahkan Roh Kudus bekerja dan membiarkan berkat-berkat itu melimpah dalam hidup kita sampai kita bisa menikmati gitu. Apakah kita efektif seperti semacam itu atau tidak, tergantung pada apakah air ini ya itu bisa mengalir dengan baik atau tidak. Maka tidak akan ada air yang dapat mengalir langsung dari rohmu ke dalam tubuhmu, begitupun sebaliknya, kecuali pikiranmu dibuka kerannya.
Jadi dari roh kita ini ada air Roh Kudus, ya. Roh kita sudah dipenuhi dengan air Roh Kudus, tapi ketika dia mau masuk ke pikiran kita, kerannya ditutup. Nah, sekarang harus dibuka. Nah, ini kalau lempeng begini nih buka nih artinya ya. Kalau tandanya nyilang ke sini, kerannya diputar ke sana, ke kanan, tak gitu nyilang, maka itu nutup, ya. Jadi ketika dibuka semacam ini, maka air itu mengalir ke pikiran kita. Dan dari pikiran kita, ya, itu mengalir terus ke tubuh kita. Karena pikiran kita sudah dibarui. Artinya dibarui itu keran-kerannya dibuka. Ketika kerannya dibuka, maka dari air Roh Kudus ini mengalir dari roh kita ke dalam pikiran kita, langsung ke tubuh kita, sehingga kita bisa menikmati karya Roh Kudus, kita bisa melakukan karya-karya kita juga yang diurapi Roh Kudus, yang menghasilkan sesuatu yang indah bagi dunia di sekitar kita gitu. Nah, seperti itulah kuasa yang ada dalam roh kita, tidak dapat mengalir ke dalam tubuh kecuali terlebih dahulu ia telah melewati pikiran kita yang sudah dibarui. Nah, ketiadaan koneksi antara tubuh dan roh itu dimulai sejak pelanggaran Adam. Jadi dulu itu kerannya tertutup. Nah, sejak itu kita telah terpotong dari pokok anggur yang benar, sehingga penyakit dan kematianlah yang menjadi bagian kita. Jadi kalau ininya seperti ini, kerannya tidak lurus semacam ini, tapi menyilang gitu ya, ke sana, diputar ke kanan, maka itulah hidup lama kita. Pikiran kita itu tidak tersambung dengan roh kita, ya. Dan ini yang menyebabkan yang ada adalah kematian, ya. Kematian dalam arti rohnya itu mati, nggak berfungsi, ya. Tapi ketika kita sudah lahir baru, kita perbarui pikiran kita, maka yang terjadi adalah semacam ini. Air aliran dari Roh Kudus ini mengalir terus sampai ke tubuh, anggota-anggota tubuh kita untuk kita melakukan karya bersama dengan Roh Kudus, hal-hal yang indah bagi kemuliaan Tuhan. Baik, nah itu pelajaran terakhir yang kita pelajari ya. Sekarang pelajaran keempat, kita masuk pada hubungan spirit to spirit dengan Tuhan. Hubungan spirit to spirit dengan Tuhan. Tujuan pelajaran keempat ini adalah mengetahui cara yang benar berhubungan dengan Tuhan. Kita harus tahu cara yang benar berhubungan dengan Tuhan. Pelajaran-pelajaran ini sebetulnya kata-katanya itu hanya penguatan-penguatan dari apa-apa yang pernah kita pelajari sebelumnya juga ya. Tapi makin dikuatkan lagi dengan mengetahui cara yang benar berhubungan dengan Tuhan. Yohanes 4 ayat 24 berkata, Elohim itu roh, dan mereka yang menyembah dia seharusnya lah menyembah dalam roh dan kebenaran. Jadi saudara-saudara, apa sih agama ini? Agama ini adalah sebuah kehidupan yang menampilkan simbol-simbol, perbuatan-perbuatan fisik, hal-hal yang menyangkut bungkus ya, yang kelihatan dari luar gitu ya. Nah, itu adalah penyembahan yang agamani, saudara-saudara. Kita ini spiritual. Kekristenan itu punya spiritual, kehidupan spiritual yang indah sebetulnya. Karena apa? Karena Tuhan yang kita sembah adalah roh. Karena Tuhan adalah roh, maka kita yang menyembah dia seharusnya menyembah dalam roh. Ya, dalam roh, tapi juga dalam kebenaran. Karena ada penyembahan dalam roh yang arahnya salah, ya. Roh yang saya sebut dulu sebelum kita lahir baru, roh kita mati. Artinya roh kita nggak bisa berhubungan dengan Tuhan Sang Pencipta, tapi dia sebetulnya hidup. Ya, mati itu fungsi hubungan dengan Sang Penciptanya yang berhenti. Tapi fungsi hubungan dengan roh kegelapan bisa. Makanya orang-orang yang tidak percaya Tuhan, ya belum lahir baru, mereka bisa berhubungan dengan roh-roh kegelapan. Nah, makanya dikatakan haruslah menyembah dalam roh dan kebenaran. Kebenarannya berdasarkan firman Tuhan, berdasarkan kitab suci yang Tuhan wahyukan kepada para nabi untuk menulisnya, kemudian Tuhan berikan kepada para penulis-penulis Injil dan rasul-rasul, sehingga kita bisa membacanya, kita bisa mendengarnya. Itu kebenaran hakiki yang Tuhan berikan bagi kita ya.
Nah, jadi menyembah Tuhan harus dalam roh dan kebenaran. Karena Tuhan adalah roh. Jadi begini saudara-saudara, kita terhubung atau tersambung dengan Tuhan itu melalui roh kita. Gak bisa kita pakai sesajen, kemudian cara doanya mungkin dengan bersila dan tangannya disekapkan gitu ya, atau tangannya ditadahkan, kemudian kita berpikir kalau nada begini pasti Tuhan berkenan. Bukan itu saudara-saudaraku. Tapi yang membuat kita tersambung dengan Tuhan adalah melalui spirit kita, saudara-saudara. Jadi kapan kita bisa menyembah Tuhan? Dimanapun, kapanpun, lagi nyetir bisa menyembah Tuhan. Ya, jangan pikir bahwa menyembah Tuhan itu harus bersila atau berlutut dengan tangan dilipat begini, dengan mata terpejam, baru saudara sedang menyembah Tuhan. Tidak, kita bukan menyembah dengan tubuh fisik kita. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, ya. Tapi untuk supaya kita ini pada satu saat juga bisa melakukan hubungan yang sangat pribadi dengan Tuhan, tentu boleh saja kalau saudara mau berlutut, kalau saudara mau lipat tangan, saudara mau pejamkan mata, boleh. Bahkan Tuhan Yesus juga memerintahkan kalau kita berdoa jangan sampai kelihatan oleh orang lain, gitu ya, sehingga kita bisa masuk kamar kita. Boleh. Hal-hal itu bukan merupakan sesuatu yang jadi aturan agamani, tetapi Tuhan itu sedang menghubungkan dengan orang-orang agamani yang melihat cara-cara kita bersembahyang gitu, berdoa gitu ya. Ya, oke. Kata sembahyang mungkin asing buat saudara atau kurang tepat buat saudara-saudara karena kata sembah kepada hyang. Sebetulnya saudaraku itu adalah sebuah keniscayaan dalam bahasa ya. Jadi begini saudara-saudaraku, dalam bahasa Bali ya, panggilan untuk Elohim itu Sang Hyang Widiwase. Jadi kalau disebut Hyang itu jangan saudara merasa itu hanya untuk dewa. Tidak ya. Tapi nama jenis untuk panggilan ya kepada Tuhan dalam bahasa Bali itu memang Sang Hyang. Jadi kalau sembah hyang itu artinya sembah kepada hyang. Hyang itu yang maha tinggi gitu ya, saudara-saudara. Jadi jangan saudara merasa gamang dengan istilah sembahyang ya, sama juga sebetulnya. Itu cuma soal bahasa ya, soal bahasa. Ada orang yang melarang kita menggunakan kata sembahyang itu kepada dewa. Padahal Alkitab bahasa Bali, Tuhan kita ya dipanggil, ya panggilannya loh ya, bukan nama dirinya, bukan. Panggilannya lah Sang Hyang Widiwase gitu. Nah, jadi saudara-saudara kita tahu ya. Jadi kita terhubung atau tersambung dengan Tuhan itu melalui roh kita, saudara-saudaraku. Ya, Musa terhubung dengan Tuhan tuh melalui rohnya ya, bukan melalui fisiknya. Inilah cara satu-satunya kita dapat berhubungan dengan Dia. Namun, ketika kita sadar akan identitas baru kita, mungkin saja kita coba berhubungan dengannya melalui emosi dan pikiran-pikiran kita. Ya, jadi waktu kita tahu identitas baru kita, ya, kita tersambung dengan Tuhan melalui roh, lalu kita juga bisa bawa emosi-emosi kita, pikiran-pikiran kita karena kita ingin menikmati. Dan nikmat itu di mana sih dirasakannya? Di emosi, saudara. Ya, kemudian kita juga ingin sesuatu yang kita anggap sahih gitu, sahih. Yang sahih itu biasanya yang benar itu biasanya dasarnya adalah ketika disimpulkan dengan pikiran gitu ya. Nah, jadi boleh juga kita berhubungan dengan Dia dari roh itu kemudian masuk ke emosi dan pikiran-pikiran kita ya. Jadi ketika kita sadar identitas kita, siapa kita di dalam Kristus, maka kalau Kristus sampai berdoa di Taman Getsemani dengan tetesan keringat ya seperti tetesan-tetesan darah, itu artinya perasaan dan perasaannya betul-betul dibawa di sana, kita pun dapat seperti itu, saudara-saudara ya.
Nah, jika hal itu terjadi, sebetulnya ya, kalau kita terlalu terhalang oleh emosi dan pikiran kita saja yang bekerja, itu yang nggak boleh, saudaraku. Tapi kalau sedikit-sedikit kita mulai terpengaruh oleh emosi pikiran kita, itu tidak apa-apa. Tapi kalau kita dipengaruhi sepenuhnya oleh emosi, roh kita malah terhalang, itu yang nggak boleh terjadi, ya, nggak boleh terjadi. Jika hal itu terjadi, kita gagal mencapai potensi terbesar kita dan kehilangan kekuatan perubahan dari hubungan yang Tuhan inginkan terjadi dengan kita. Jadi ada pertanyaan, boleh nggak sih orang Kristen itu doanya sambil nangis? Ya boleh, boleh saja. Tetapi jangan nangisnya yang dijadiin model doa kita, bukan yang fisiknya. Kita menyembah Dia dalam roh dan kebenaran, gitu ya. Jadi kalau saudara gunakan nangisnya, maka saudara akan nangis bahasa Betawinya gegerungan, ya, bahasa Sunda, nangis gegerungan, sehingga saudara akan mempengaruhi orang lain gitu. Dan ketika orang lain melihat, saudara tahu, saudara diperhatikan, saudara makin gegerungan lagi. Saudara sedang mengandalkan doa, bukan dalam roh, ya. Tapi ketika saudara sedang berdoa kemudian meneteskan air mata, itu kenapa, saudara? Ya, itu adalah sesuatu yang manusiawi, dan Tuhan juga mengizinkan emosi kita. Hanya jangan emosi dan pikiran kita yang menguasai hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan utamanya adalah hubungan roh, ya. Jadi biarkan roh nanti yang akan memimpin kita, apakah kita meneteskan air mata, apakah kita kemudian bilang amin, amin. Amin itu artinya ya benar, gitu ya. Benar. Oke, waktu bilang benar itu kan pikiran kita mengiyakan, gitu, saudara. Tapi bukan untuk sekedar emosional dan terlalu logika yang dipakai, bukan. Sekali lagi, itu adalah hubungan roh kita dengan Tuhan.